Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aisyah, Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa dengan nomor NIM 312310476. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai lingkungan basis data. Ada yang tahu nggak sih apa itu lingkungan basis data? Simak baik-baik ya. Lingkungan basis data merupakan sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Tujuan utama dari sistem basis data yaitu menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, arsitektur komersil basis data yang banyak digunakan telah tersedia saat ini dan telah mengalami perluasan, yaitu arsitektur ANSI Spark. ANSI Spark yaitu standar desain abstrak untuk sistem manajemen database atau yang disebut juga dengan DBMS yang pertama kali diusulkan pada tahun 1975. Menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu yang pertama, ada tingkat eksternal, merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data agar pembuatan basis data ini relevan bagi seorang pemakai tertentu. Yang kedua, yaitu tingkat konseptual, merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data, menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Dan yang terakhir yaitu tingkat internal, merupakan perwujudan basis data dalam komputer yang menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Selanjutnya kita akan membahas konsep data independence. Ada yang tahu gak sih apa itu data independence? Data independence adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Oleh karena itu, terdapat tujuan utama dari 3 tingkat arsitektur adalah memelihara kemandirian data atau data independence. Jenis-jenis data independence yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu physical data independence, bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dan logical data independence, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Adapun sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan data pada komputer yaitu DBMS. Ada yang tahu gak sih apa itu DBMS? DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Salah satu fungsi DBMS adalah untuk membackup data. Terdapat 2 bahasa yang digunakan DBMS, yaitu DDL atau Data Definition Language adalah perintah-perintah yang digunakan untuk menjelaskan objek dari database, dan DML atau Data Manipulation Language, yaitu data manipulation, perintah-perintah yang digunakan untuk mengoperasikan atau memanipulasi isi database. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa model data. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu model data. Model data merupakan suatu kumpulan konsep yang terintegrasi menggambarkan fakta, hubungan antara data, dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Adapun beberapa model data. Yang pertama ada model data file datar, terdiri dari 1 atau lebih file yang dapat dibaca, biasanya dalam format file teks. Informasi dalam file datar disimpan sebagai kolom. Bidang dapat memiliki panjang konstan atau variabel, dipisah oleh beberapa karakter atau pembatas. Kelemahan dari model ini yaitu sulit untuk mengatur data secara efisien dan menjamin akurasi. Dan yang kedua ada model data hierarki. Basis data hierarki berada satu tingkat di atas basis data file datar. Dalam kemampuannya menemukan dan memelihara hubungan antara kelompok data. Arsitektur model data hierarki berdasarkan konsep hubungan induk-anak. Dalam model data hierarki, tabel akar atau tabel induk memiliki struktur tingkat atas yang tersambung ke dalam tabel anak yang tersambung ke dalam data. Kelebihan dari model ini yaitu
data dapat dengan cepat melakukan retrieve. Kelemahannya yaitu terjadi redundance data. Yang ketiga yaitu model data jaringan. Model basis data ini merupakan perbaikan dari model basis data hierarki, yaitu dengan menambahkan kemampuan row table untuk melakukan share relationship dengan child tables. Dalam hal ini, child table dapat memiliki banyak row table dan untuk melakukan akses terhadap child table tidak dibutuhkan lagi untuk mengakses row table terlebih dahulu. Kelebihan dari model data ini yaitu lebih cepat diakses dan kelemahannya yaitu struktur basis datanya tidak mudah untuk dilakukan modifikasi. Yang keempat ada model data relasional. Unit penyimpanan utama dalam basis data berbentuk table atau kelompok data yang saling terkait. Table terdiri dari baris dan kolom yang dikonfigurasi. Baris mewakili tafel atau record dalam table, dan kolom mewakili file dalam table. Table dapat dihubungkan ke table lain menggunakan kunci. Kelebihan dari model ini yaitu sangat cepat diakses dan kelemahannya yaitu kelompok informasi atau table yang berbeda harus dilakukan joined untuk melakukan retrieve data. Yang kelima yaitu model data keterhubungan entitas, yakni menjelaskan hubungan antar data dalam sistem basis data berdasarkan gagasan bahwa dunia nyata terdiri dari objek. Hubungan antar objek dipresentasikan menggunakan simbol grafis tertentu. Dan yang terakhir, ada model database berorientasi objek. Adalah model database di mana data didefinisikan, disimpan, dan diambil menggunakan pemrograman berorientasi objek. Database berorientasi objek didefinisikan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek yaitu bahasa Java. Kelebihan dari model ini yaitu mudah untuk mengatur objek, dan kelemahannya harus memahami konsep berorientasi objek. Selanjutnya, kita akan membahas data dictionary. Data dictionary adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Data dictionary digunakan sebagai alat komunikasi antara analisis sistem dengan pemakaian sistem tentang data yang mengalir ke sistem. Data dictionary dibuat berdasarkan arus data yang ada di DFD atau data flow diagram. Data dictionary berfungsi untuk membantu pelaku sistem untuk mengerti aplikasi secara detail dan mengorganisasikan semua elemen data yang digunakan dalam sistem secara presisi. Selanjutnya pada seksi ini akan dijelaskan mengenai arsitektur yang biasanya digunakan untuk mengimplementasikan sistem basis data yang multi-user, yaitu ada teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal. Terminal untuk pengguna berjenis DOM yang tidak dapat berfungsi sendiri dan masing-masing dihubungkan ke komputer pusat. Yang kedua ada file server, yaitu proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis local area network atau LAN berfungsi sebagai sebuah hard disk yang digunakan secara bersamaan. Yang terakhir ada client server, menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan basis data sangat luas. Seperti arsitektur basis data terdapat 3 tingkatan yang harus mengizinkan untuk bekerja dengan data itu. Konsep data independence, komponen DBMS, fungsi DBMS, serta bahasa yang digunakan dalam DBMS untuk mengakses suatu software. Dan dapat dibayangkan bagaimana jika tidak ada basis data, semua pekerjaan semakin susah, membutuhkan waktu yang lama. Sekian penjelasan dari saya mengenai lingkungan basis data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.